Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri, Sri Ajuliati, dan rekan saya, Cindy Sidabalok. Ada juga Emilia Francisca Zebua, dan yang terakhir ada Susma Azurarai. Dan kami akan menjelaskan mengenai logam alkali. Saksikan video selengkapnya ya. Dalam pembahasan materi kimia logam yaitu logam alkali, kelompok kami akan membawakan materi tersebut dalam beberapa subpokok. Yang pertama adalah sifat fisika, yang kedua sifat kimia, yang ketiga sifat periodik, yang keempat cara mendapatkan unsur dari senyawanya, dan yang terakhir adalah manfaat dalam kehidupan sehari-hari dan juga industri. Logam alkali adalah sebutan untuk senyawa yang bereaksi dengan air untuk membentuk alkali. Sejenis basa kuat hasil hidroksida logam yang mampu menetralkan asam. A. Sifat fisik logam alkali. Sifat fisik logam alkali merujuk pada karakteristik zat yang dapat langsung terlihat seperti warna, wujud, bau, bentuk. 1. Logam alkali dikenal memiliki kilau seperti mengkilap ketika baru dipotong. 2. Logam alkali memiliki kekuatan yang sangat lunak atau lembut sehingga dapat dipotong dengan pisau. 3. Logam alkali pada umumnya tidak memiliki bau yang khas. Ini karena mereka adalah logam padat yang tidak mudah menguap pada suhu kamar. 4. Logam alkali sangat reaktif, terutama dengan air dan udara, sehingga mereka biasanya disimpan dalam minyak atau atmosfer inert untuk mencegah reaksi yang bisa menghasilkan senyawa berbau. B. Sifat periodik logam alkali. Konfigurasi elektron valensi logam alkali adalah Ne1. Atom logam alkali lebih mudah melepaskan sebuah elektron membentuk ion bermuatan positif 1 untuk konfigurasi elektron stabil gas mulia. 2. Titik leleh dan titik didih yang relatif rendah dibandingkan logam lain. Titik didih logam golongan alkali relatif rendah dan menurun seiring bertambahnya nomor atom. Litium atau Li, titik leleh 180,5 derajat Celcius, titik didihnya 1342 derajat Celcius. Natrium atau Na, titik lelehnya 97,8 derajat Celcius, titik didihnya 883 derajat Celcius. Cesium atau Cs, titik lelehnya 28,4 derajat Celcius, titik didihnya 671 derajat Celcius. Terlihat dengan jelas perbandingannya bahwa titik leleh logam natrium yang lebih kecil nomor atomnya yaitu 97,8 derajat Celcius meningkat dibandingkan titik leleh logam cesium yang lebih besar nomor atomnya yaitu 28,4 derajat Celcius. 3. Logam alkali memiliki densitas atau kepadatan yang rendah. Namun dari litium ke cesium nilai kepadatan atom semakin meningkat seiring dengan bertambahnya nomor atom. Litium memiliki kepadatan paling rendah di antara logam alkali. Yang keempat, energi ionisasi logam alkali relatif semakin menurun dari litium ke cesium. Elektronegativitas unsur segolongan alkali cenderung menurun dari litium ke cesium. Afinitas elektron cenderung menurun dari litium ke cesium. Reaktivitas logam alkali meningkat seiring penurunan energi ionisasi dan elektronegativitas. Logam alkali memiliki sifat kimia yang sangat reaktif, terutama dengan air, oksigen, dan halogen. Berikut ini adalah senyawa khas dari reaksi yang khas yang dilakukan oleh atom-atom logam alkali. Yang pertama itu ada reaksi logam alkali dengan air. Pada saat logam alkali bereaksi dengan air, maka yang terbentuk adalah basa kuat logam hidroksida dan gas hidrogen. Contoh reaksinya yaitu ketika logam litium bereaksi dengan H2O, maka yang dihasilkan adalah litium hidroksida dan gas hidrogen. Pada saat logam natrium yang bereaksi dengan air, yang dihasilkan adalah natrium hidroksida dan gas hidrogen. Begitu seterusnya untuk rubidium, cesium, dan kalium. Lalu reaksi yang kedua adalah reaksi alkali dengan oksigen.
Ketika logam alkali bereaksi dengan oksigen maka yang terbentuk adalah oksida, senyawa peroksida ataupun senyawa superoksida, tergantung pada jenis logam dan bagaimana kondisi reaksinya. Contoh reaksi yang membentuk litium oksida adalah reaksi antara litium dengan oksigen, yaitu menghasilkan litium oksida. Nah, reaksi yang menghasilkan senyawa peroksida adalah reaksi antara logam natrium dengan oksigen. Yang terbentuk adalah natrium peroksida. Nah, sedangkan reaksi yang membentuk senyawa superoksida adalah reaksi antara logam rubidium, cesium, dan kalium dengan oksigen. Maka yang terbentuk adalah superoksida si logam rubidium tadi, superoksidasi logam cesium tadi, dan superoksidasi logam kalium tadi. Reaksi yang ketiga adalah reaksi dengan halogen. Pada saat logam alkali bereaksi dengan halogen, maka yang terbentuk adalah garam logam halida. Reaksi ini sifatnya sangat eksotermik atau pada saat kita mereaksikannya terdapat banyak panas yang kita rasakan di tabung reaksi. Contoh reaksi yang terjadi yaitu misalnya antara litium dengan gas klorin, karena Cl2 merupakan halogen. Maka yang dihasilkan adalah senyawa litium klorida. Lalu contoh kedua adalah reaksi antara logam alkali natrium dengan halogen bromin. Maka yang dihasilkan adalah natrium bromida. Begitu seterusnya untuk kalium. Nah, reaksi yang keempat adalah reaksi logam alkali dengan hidrogen. Pada saat logam alkali bereaksi dengan hidrogen di bawah kondisi tertentu, maka yang terbentuk adalah hidrida logam alkali. Contoh reaksinya misalnya antara logam litium dengan hidrogen, maka yang terbentuk adalah litrium hidroksida. Di mana reaksi alkali dengan halogen ini membutuhkan pemanasan yang tinggi agar sebagian besar logam alkali dapat bereaksi. Nah, reaksi yang khas kelima dari logam alkali adalah reaksi alkali dengan senyawa-senyawa asam. Ketika logam alkali bereaksi dengan senyawa-senyawa yang bersifat asam, maka yang terbentuk adalah garam logam alkali dan gas hidrogen. Cara mengidentifikasi kandungan logam alkali dalam senyawa dan mineral. Yang pertama, menggunakan uji nyala api. Langkah yang dilakukan, pertama ambil sampel senyawa atau mineral, lalu letakkan dalam nyala api menggunakan medium kawat platinum atau nikel. Jika terdapat logam alkali, ditandai dengan warna nyala yang khas di api. Contohnya itu sebagai litium atau Li akan menghasilkan warna merah cerah. Jika natrium atau Na akan menghasilkan warna kuning terang. Jika kalium atau K akan menghasilkan warna ungu. Jika rubidium atau Rb akan menghasilkan warna merah sampai violet. Jika cesium atau Cs akan menghasilkan warna biru. Yang kedua, membandingkan reaktivitas saat logam alkali bereaksi dengan air. Langkah yang dilakukan adalah menambahkan sedikit senyawa atau mineral yang mengandung logam alkali ke dalam air. Tanda-tanda terdapat logam alkali ditandai dengan logam alkali bereaksi dengan air. Jika litium, terlihat reaksi guncangan pada air lebih lembut. Reaksi ini menghasilkan sedikit panas. Jika natrium, reaksi di dalam air menghasilkan panas dan gelembung gas yang lebih banyak dibandingkan litium. Jika kalium, rubidium, cesium, terlihat reaksi guncangan pada air lebih keras dan terdapat banyak gelembung gas, bahkan nyala api, karena reaksi ketiga logam alkali yang berukuran atom lebih besar ini dengan air merupakan reaksi eksotermik. Cara mendapatkan logam alkali dari senyawanya. Yang pertama, ekstraksi litium melalui elektrolisis. Spodumene adalah bentuk tidak murni litium di alam. Spodumene bisa bereaksi dengan senyawa lain menghasilkan garam halida yang akan menjadi sumber bahan untuk elektrolisis yang bisa menghasilkan Li murni.
Tahapan yang dilakukan diawali dengan spodumene dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius, kemudian ditambahkan H2SO4 pekat panas sehingga diperoleh Li2SO4. Campuran yang terbentuk dilarutkan ke dalam air. Larutan Li2SO4 ini kemudian direaksikan dengan Na2CO3. Dari reaksi ini akan terbentuk endapan Li2CO3. Setelah dilakukan pemisahan Li2CO3 yang diperoleh direaksikan dengan HCl sehingga diperoleh garam LiCl. Garam LiCl ini yang akan digunakan sebagai bahan dasar elektrolisis litium. Selama elektrolisis berlangsung, ion Li dari leburan garam klorida perlahan bergerak menuju katoda. Ketika tiba di katoda, ion-ion litium akan mengalami reaksi reduksi menjadi padatan Li dan menempel pada permukaan katoda. Li ini selanjutnya dimurnikan agar dapat dikumpulkan. Kedua, ekstraksi natrium melalui elektrolisis. Natrium dapat diekstraksi dengan mengelektrolisis leburan NaCl pada suhu 801 derajat Celcius. Selama proses ini, suhu tinggi 801 derajat Celcius harus tetap dipertahankan untuk memastikan natrium klorida tetap dalam keadaan cair. Hal ini penting karena elektrolisis tidak dapat berlangsung jika garam berada dalam bentuk padat. Proses elektrolisis leburan NaCl tersebut menggunakan proses downscale, di mana dilakukan dalam sel silinder menggunakan anoda dari grafit dan katoda dari besi atau tembaga. Selama proses elektrolisis berlangsung, ion-ion Na bergerak menuju katoda, kemudian mengendap dan menempel pada katoda, sedangkan ion Cl membentuk gas Cl2 pada anoda. Setelah terbentuk di katoda, natrium murni yang selanjutnya dikumpulkan. Yang ketiga, ekstraksi kalium, rubidium, cesium menggunakan metode reduksi kalium, rubidium, dan cesium tidak dapat diperoleh dengan proses elektrolisis karena logam-logam yang terbentuk pada anoda akan segera larut kembali dalam larutan garam yang digunakan sehingga belum sempat menghasilkan ion hasil ekstrak alkali. Ekstraksi ketiga logam alkali di atas harus menggunakan metode reduksi elektrolitik. Proses yang dilakukan untuk memperoleh ketiga logam ini serupa, yaitu dengan mereaksikan lelehan garamnya dengan natrium. Untuk memperoleh lelehan garam logam alkali, terlebih dahulu memanaskan garam klorida logam alkali yaitu KCl, RBCl, atau CSCl, sehingga mencapai titik lelehnya untuk menghasilkan lelehan garam yang cair. Lelehan garam tersebut ditempatkan dalam sel elektrolitik yang terdiri dari dua elektroda, anoda dan katoda yang terhubung ke sumber arus listrik DC. Ion logam alkali atau K+, Rb+, Cs+, bergerak menuju katoda di mana mereka telah mengalami proses reduksi atau menerima elektron dan akhirnya berubah menjadi atom logam alkali murni. Sedangkan ion min bergerak menuju anoda di mana mereka mengalami oksidasi dengan melepaskan elektron dan membentuk gas Cl2. Reaksi ini menghasilkan logam alkali murni pada katoda yang selanjutnya dikumpulkan. Nah, bagaimana dengan materi yang telah dijelaskan sebelumnya? Menarik bukan? Dengan materi tersebut dapat disimpulkan bahwa logam alkali adalah kelompok unsur yang bereaksi dengan air untuk membentuk alkali, sejenis basa kuat hasil hidroksida logam yang mampu menetralkan asam. Kelompok ini terdiri dari unsur-unsur litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Sifat fisik logam alkali mencakup kilau yang cepat memudar karena oksidasi, kelembutan yang meningkat dari litium ke cesium, dan densitas yang rendah namun meningkat seiring dengan bertambahnya nomor atom. Titik leleh dan titik didih logam alkali juga cenderung rendah dan menurun dari litium ke cesium, sementara konduktivitas listriknya tinggi namun menurun dari litium ke cesium. Warna nyala yang khas dihasilkan saat logam alkali dipanaskan, seperti merah karmin untuk litium dan biru untuk cesium.
Dalam hal sifat periodik, logam alkali memiliki konfigurasi elektron valensi Ns1 yang memudahkan pembentukan ion +1. Ukuran atomnya meningkat dari litium ke cesium yang juga menyebabkan penurunan energi ionisasi dan elektronegativitas.